Salam sepak bola. Selamat datang lagi di channel Japi Story dan apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua selalu ada dalam kesehatan lahir dan batin. Dan pada konten terbaru kali ini gue akan bahas tentang Timnas Nasional Indonesia yang mana Marcelino Ferdinand telah resmi bergabung di Oxford United. Lalu yang kedua tentang Martin Paes yang akhirnya Martin Paes ini bisa bermain untuk Timnas Nasional Indonesia. Setelah cukup lama sekali gitu ya sejak dinaturalisasi pada tanggal 30 April, Martin Paes tidak bisa langsung bermain untuk Timnas Nasional Indonesia karena memang terganjal oleh masalah administrasi. Atau lebih tepatnya, Martin Paes ini pernah bermain untuk Timnas U21 Belanda. Yang ternyata dalam aturan FIFA, ketika seorang pemain pernah bermain untuk Timnas Nasional, maka tidak bisa bermain atau tidak bisa berganti federasi. Ya. Nah, sebelum gue lanjutkan, silakan like dulu video ini, juga tekan tombol subscribe dan tulis di kolom komentar jika kalian punya pendapat yang berkaitan dengan topik pembahasan dalam video ini. Kita mulai dari Marcelino Ferdinand terlebih dahulu. Akhirnya Marcelino Ferdinand ini mendapatkan klub ya setelah cukup lama tidak ada kepastian tentang klub mana yang akan menjadi persinggahan Marcelino Ferdinand selanjutnya. Setelah di klub yang sebelumnya, Marcelino Ferdinand ini minim jam bermain dan harus rela diputus kontraknya oleh klub tersebut. Dan akhirnya ya setelah penantian yang cukup lama gitu ya tentang Marcelino Ferdinand, Oxford United kemarin telah resmi mengumumkan merekrut Marcelino Ferdinand. Lalu juga setelahnya, Erick Thohir selaku pemegang saham dari Oxford United juga mengumumkan hal yang sama bahwa Marcelino Ferdinand telah bergabung dengan Oxford United. Jelas ini adalah kabar yang sangat membahagiakan. Terlebih Oxford United kan di musim 2024-2025 itu berhasil masuk promosi di kasta kedua Liga Inggris. Jelas ya, seburuk-buruknya kasta kedua Liga Inggris, itu tetap levelnya di atas Liga 1 Indonesia. Ya kan? Apa kalian sepakat dengan pendapat saya? Silahkan tulis di komentar. Tetap gitu ya, levelnya lebih tinggi dari Liga 1 Indonesia. Nah, maka ini adalah menurut gua adalah gerbang ya menuju karir terbaik dari Marcelino Ferdinand. Mengingat juga Marcelino ini usianya masih sangat muda. Masih banyak waktu untuk dia bisa mengembangkan potensinya lebih bagus, lebih baik, dan lebih berkualitas lagi. Nah, dan jika gerbang ini ya bisa dimasuki oleh Marcelino Ferdinand dengan begitu cemerlang, bisa menembus skuad utama dari Oxford United, dan maka tidak akan kesulitan. Marcelino Ferdinand akan lebih banyak dilirik lagi oleh klub-klub besar di Eropa, khususnya di Liga Inggris. Dan jangan dilewatkan oleh Marcelino. Dan mari kita doakan agar Marcelino bisa segera menyesuaikan diri dan juga bisa merebut posisi utama di Oxford United. Ya, meskipun ternyata di Oxford United juga pemainnya tidak cap kaleng-kaleng juga ya. Bahkan banyak saingan-saingan dari Marcelino Ferdinand yang jika tidak salah Oxford United ini di kasta kedua Liga Inggris ini itu gemar memainkan formasi 4-1-4-1. Dan jika ada Marcelino Ferdinand di sana, maka semua slot yang memang jika kita lihat ya semua posisi itu sudah diisi oleh pemain-pemain terbaiknya. Dan ini adalah tantangan untuk Marcelino Ferdinand. Ya. Siapkah ia bisa bersaing? Siapkah ia bisa bertarung untuk merebut posisi utama? Bahkan jika Marcelino Ferdinand nanti dimainkan, ya entah beberapa menit atau beberapa detik ya waktu yang diberikan oleh Oxford United tetap harus dimaksimalkan dengan baik. Ya, meskipun sebenarnya banyak juga netizen Indonesia yang menyangka bahwa bergabungnya Marcelino Ferdinand ini ke Oxford United itu berkat bantuan Erick Thohir dan Anindya Bakri. Lalu juga ada yang berkata bahwa Marcelino Ferdinand ini sengaja direkrut oleh Oxford untuk menaikkan followers Instagramnya. Ini menurut gua tidak terlalu baik ya komentarnya. Tetapi terlepas dari apapun itu, entah dibantu Erick Thohir, entah dibantu Anindya Bakri, entah apapun alasan Oxford, Marcelino Ferdinand harus bisa memaksimalkan kesempatannya. Karena kapan lagi gitu ya bisa bermain di klub elit meskipun di kasta kedua Liga Inggris. Nah, itu tentang Marcelino Ferdinand. Yang kedua tentang Martin Paes. Ini ya, akhirnya Martin Paes ini mendapatkan kepastian gitu ya tentang sebelumnya kan tersangkut kasus administrasi. Yang mana ternyata juga Martin Paes ini pernah bermain di Timnas U21 Timnas Belanda. Yang dalam aturan FIFA jika seorang pemain pernah bermain di Timnas U21 ya, maka tidak bisa berganti federasi. Artinya dari Federasi Sepak Bola Belanda ke Federasi Timnas Nasional Indonesia. Jika Martin Paes ingin bermain di Timnas Nasional Indonesia meskipun sudah berstatus sebagai warga negara Indonesia, itu harus menjalani sidang terlebih dahulu. Dan akhirnya pada tanggal 15 Agustus kemarin tepatnya hari Kamis, ya Martin Paes ini memenangkan
perkara tersebut dan sudah bisa dipastikan bisa bermain untuk timnas nasional Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Yang dijadwalkan ya tidak akan lebih dari 1 bulan lagi timnas Indonesia akan bermain. Tepatnya nanti tanggal 5 September kita akan bermain terlebih dahulu melawan Arab Saudi, lalu juga tanggal 10 September hanya berbeda 5 hari kita akan bermain melawan Australia. Di Indonesia kita berperan sebagai tuan rumah. Dan hadirnya Martin Paes di timnas nasional Indonesia jelas sangat menambah persaingan yang cukup ketat. Cukup sangat ketat persaingannya. Kita tahu sendiri bahwa kiper di timnas nasional Indonesia itu sudah ada Hernando Ari, juga ada Nadeo. Otomatis dengan adanya Martin Paes, Hernando Ari dan Nadeo itu harus pandai-pandai menunjukkan ya kualitasnya. Itu harus lebih baik dari Martin Paes yang mana di FC Dallas ya di MLS Amerika Serikat. Ini Martin Paes ini tidak pernah tergantikan posisinya. Bahkan ia pun pernah berhadapan dengan sang mega bintang Lionel Messi, ya kan, pernah memblok tendangan Lionel Messi. Dan ini justru adalah ada baiknya ada buruknya tentunya untuk pemain timnas nasional Indonesia, khususnya untuk pemain-pemain lokal ya. Karena baiknya timnas kita diperkuat oleh pemain berkualitas seperti Martin Paes, buruknya ini akan menambah persaingan lebih ketat lagi. Tetapi itu yang memang dibutuhkan. Itu yang dibutuhkan adalah persaingan. Nah, jika di timnas itu tidak ada persaingan, nah maka akan segitu-gitu aja gitu. Pemain akan merasa mereka sudah lebih baik ya. Lalu juga tidak akan perkembangan, tidak akan ada persaingan yang membuat mereka lebih meningkatkan kualitas mereka. Nah, dengan adanya ya persaingan yang cukup sangat ketat, bahkan sangat ketat ini, nah maka pemain kita akan lebih berpikir bagaimana caranya bisa masuk skuad utama dari timnas nasional Indonesia. Dan ini akan sangat positif tentunya ya, mengingat kurang dari 1 bulan lagi kita akan bertanding melawan Arab Saudi, lalu juga kita juga akan bertanding di Indonesia melawan Australia. Dan hadirnya pemain-pemain seperti ini akan menambah kualitas kita dalam menghadapi tim-tim yang jelas sangat berkualitas di level timnas nasional Indonesia, khususnya di Asia. Dan itu yang bisa gue sampaikan dalam video kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like jika Anda menyukai video ini, juga tekan tombol subscribe dan tulis di kolom komentar jika Anda punya pendapat yang berkaitan dengan topik pembahasan dalam video. Terima kasih, gue JP Story. Salam sepak bola.